Nah, penyakit akibat seks bebas lainnya apa lagi, Dok? Kencing nanah. Ah? Kencing. Kencingnya Nanah. dalam bentuk nanah. Nanah. Bau dong. Oh iya dong. Nyeri, bau. Biasanya kencing kan air. Ya, air biasa. Betul. Palingan bau pesing. Pesing. Ya. Kalau ini kencing nanah. Baunya tentu lain. Bikin nyeri juga di alat Nyeri. ini juga bisa. Pasti nyeri. Itu di cewek atau cowok? Bisa. Dua-duanya Bisa. Oke. Bisa. Cewek juga bisa kencing nanah. Bisa juga. Cowok juga bisa. Apalagi cowok yang paling sering. Kadang beberapa orang tua misalnya membawa anaknya ke layanan kesehatan. Wah, anak saya ini infeksi saluran kencing. Itu hal yang berbeda. Infeksi saluran kencing dengan infeksi menular seksual yang disebut dengan kencing nanah tadi. Beda. Tapi ya mungkin biar nggak malu. Ya. Kalau kita sih paham aja. Malah bagus dia datang ke layanan kesehatan ya. Ketimbang dia datang ke apotik kemudian cerita sama apoteker yang ada di sana. Ya. Anak saya kencing gitu ya. Kencing apa, Bu? Kencing nanah. Kencing. Ya, gitu. Bagus lah, apapun yang diomongin gitu. Toh nanti diperiksa ya. Periksa. Itu obatnya apa, Dok? Sama. Penyebabnya juga bakteri. Penyebabnya juga antibiotik. Kalau diobati itu berapa lama biasa sembuh, Dok? Kalau diobati tahap pengobatan kan berbeda. Ada yang 2 minggu, ada yang 1 bulan, seperti itu. Terus ada pantangan makanan, hubungan seks. Oke. Kalau makanan, kalau kita ngomong khusus ke hubungan infeksi menular seksual, tidak ada pantangan makanan. Tidak ada. Yang pantangan semua boleh dimakan. Asal jangan berlebihan ya. Semua boleh dimakan asal jangan berlebihan. Dan pantangannya apa? Pantangannya adalah penularan dari infeksi menular seksual tersebut. Ya, salah satunya hubungan seksual. Berarti jangan berhubungan intim dulu. Betul. Gitu. Walaupun ini jangan dulu. Tahan. Oke. Sudah sifilis. Iya. Kencing bernanah. Iya. Ada lagi, Dok? Ada banyak. Okay. Ada juga di perempuan khususnya ini. Keputihan yang abnormal. Yang tidak normal. Ya. Kan normalnya nih, Dok. Kalau kita perempuan nih mau haid, itu biasanya keputihan dulu. Ya, itu normal. Ini yang abnormal gimana, Dok? Baik. Kalau keputihan yang normal biasa benih di dalam itu ada siklus tertentu. Kalau keputihan yang abnormal itu pasti berbau. Bau banget. Ada kemarin sempat heboh tuh bau ikan asin katanya. Ya. Salah satunya bau ikan asin bisa. Terus bau sekali, terus gatel sekali, terus bisa berasa panas juga di alat kelamin. Gitu. Betul. Gatel banget dan bisa ada sensasi panas. Terus bisa juga yang keluar jenis keputihannya warnanya seperti keju bisa. Agak kuning-kuning gitu. Ada kayak putih kental juga bisa. Kayak ingus gitu. Bisa. Putih kental. Ada yang seperti keju juga bisa. Dan ciri khasnya pokoknya gatel, tergantung penyebabnya gatel, terus berbau itu. Terus saat berhubungan seksual nyeri. Kalau keputihan yang normal mungkin tidak nyeri ya. Tapi kalau keputihan yang ini nyeri. Setelah berhubungan seksual nyeri sekali ya. Nyeri sekali. Si ceweknya, si cowoknya sih enggak ya. Biasa aja. Enggak nyeri. Yang perempuan. Ya, jadi kalau cowok-cowok nih tahu pasangannya keputihan abnormal, itu adalah rasa kasihan gitu. Diobati saja dulu gitu kan. Sabar. Obati, sabar, tunggu waktunya. Pengobatannya sama, Dok. Nah, penyebabnya keputihan ini ada karena jamur, ada karena bakteri. Kalau jamur tentu dikasih anti jamur. Kalau bakteri kasih antibiotik. Seperti itu. Lama juga sama. Lumayan, sama juga. Sekitar beberapa minggu. Bisa 2 minggu sampai 1 bulan. Nah, itu bikin pindah pasangan
dikasih pemahaman nih, Oke. pemahaman. Sabar ya. Sabar. Baik, oke, kita fokus sama penyakit ini. Oke, sudah sifilis, Ya. kencing bernanah, teman-teman di Facebook nih. Oh, saya lihat udah banyak nih. Coba dicek, Mbak Ica, dicek ada yang nanya enggak? Iya. Oke, kemudian keputihan abnormal. Iya. Yang lainnya apa, Dok? Ada juga namanya kutil kelamin. Kutil, Iya. jerawat. Kalau dibilang Ya kan kalau di wajah jerawat, gitu. ya kan? Iya, kalau ini disebut dengan kutil yang ada di kelamin. Oh gitu Itu kan. juga termasuk Kalau di tangan, kaki digigit nyamuk. Oke, itu Ya kan? benjol. Oh, benjol. Benjolan kulit. Ya. Kalau ini banyak kutilnya. Seperti itu. Oh, kutilnya banyak. Iya, Oh, di oke. kelaminnya. Cewek, cowok? Cewek, cowok, Oh, cewek juga banyak. cewek paling banyak, Iya, paling banyak. banyak cewek. Oke. Sakit? Sakit, nyeri. Nyeri. Dan pengobatannya kutilnya harus dihilangkan. Oh gitu. Iya, baik tindakan operasi atau obat. Maksudnya operasi jangan kita mikir yang besar. Oh dibedah. Bedah. Dibedah lewat kelaminku gitu kan. Bisa pakai yang teknik counter namanya, misalnya di kayak kalau dibilang solder terlalu serem ya. Solder. Oh, solder. Kalau sekarang kan sunat pakai tanpa perdarahan kan ya. Itu pakai ini tuh bisa, itu dipotong-potong seperti itu. Atau bisa pakai obat juga. Itu operasi. Bisa tindakan itu atau bisa obat. Iya. Tapi sebelum operasi biasanya obat dulu kan, Dok? Iya, kan Iya kan? lihat Tergantung kondisinya. Kalau memang harus operasi ya operasi. Maksudnya operasi ini bukan operasi besar gitu. Ya. Tindakan pemotongan kutilnya itu. Iya. Oh, intinya pengobatannya itu dihilangkan kutilnya. Cara menghilangkan kutilnya dengan operasi atau obat, tergantung kondisi si kutil itu. Iya, si kutil ya. Si kutil, betul. Iya, Kutil. iya. Kalau bahasa awamnya kan kutil. Kutil ya. Kutil itu kayak benjolan. Benjolan kulit gitu. Ya, kayak benjolan Kalau jerawat kita dipencet kan? Ya. Kalau ini benjolan kulit, dipencet tidak bisa kulit. Harus dihilangkan. Iya. Seperti itu. Oke, seperti itu ya. Ya kalau di apa namanya? Diiris pakai pisau itu kayak serem gitu kan. Kan pisau dapur ya. Kan operasi pikirannya itu kan dibedah kan, Dok. Diiris, bedah, robek segala macam. Kadang operasi itu ada yang operasi besar sama operasi kecil, minor. Nah, ini yang kecil-kecil, ringan gitu. Menular juga sama. Menular juga. Menular. Semua infeksi menular seksual itu menular. Dan menularnya dengan hubungan seksual. Memang dengan lain enggak? Gini nih. Dulu kita mengenal hubungan seksual, infeksi menular seksual itu menular hanya dengan hubungan seksual ya. Tapi ternyata tidak. Hubungan seksual salah satunya. Lewat darah bisa. Oh, bisa. Bisa juga dari ibu hamil ke janinnya. Bisa. Bisa, itu 3 cara penularan. Contohnya lewat darah itu maksudnya gimana? Misalnya darah ini terkandung infeksi itu, bakterinya di dalam darahnya. Terus tercampur ke darah orang yang negatif misalnya gitu. Bagaimana cara tercampurnya? Banyak hal. Misalnya lewat transfusi darah atau luka ketemu luka, seperti itu juga bisa. Narkoba, jarum suntikannya? Iya, kan ada pemakaian narkoba yang Betul. menggunakan jarum. Betul, itu lebih ke HIV nanti. Oh, oke. Kalau ini enggak. Yang paling itu 3 hal tadi. Oh, ya. Jadi tidak selalu penularan itu dengan hubungan seksual. Bisa lewat jalur yang lain. Oke. Terutama ibu yang hamil ke janinnya itu. Misalnya si ibu ini tinggi nggak resiko janin kena? Tinggi. Kalau ibunya tidak berobat, misalnya ibunya kena sifilis, ya. Si janin tertular kalau si ibu tidak berobat. Ya kan nggak sakit tadi ya kalau sifilis, cuman luka. Iya, luka. Misalnya ada keluhan yang paling khas kan kalau luka di kelamin. Ya kalau di tempat lain nggak tahu juga kan dia. Iya. Kalau dia luka di kelamin, ini kemungkinan besar sifilis. Tapi kalau ternyata di tempat lain, area badan yang lain gitu nggak terdeteksi ya.
Itu resiko ke bayi yang dikandung besar, tinggi. tinggi. Oh. Makanya ada di peraturan pemerintah itu Ah. mewajibkan semua ibu Ibu hamil hamil harus dicek 3 penyakit. Ah. Nah, triple eliminasi istilahnya kalau di Oke. Kementerian Kesehatan. Pertama, HIV. Yang kedua, sifilis. Yang ketiga, hepatitis B. Kenapa? Karena 3 penyakit ini bisa menularkan dari ibu ke janin yang dikandung. Kasihan bayi ya, nggak ngerti apa-apa. Apa salah? Itu katanya ada istilahnya. Jadi sering-sering kan ke posyandu dulu deh. Betul. Gitu ya. Kalau puskesmas jauh dari rumah. Karena biasanya posyandu itu Betul. kan lingkup RT ya. Betul. Oke. Penyakit berikutnya, Dok. Baik. Yang paling terkenal dari infeksi menular seksual itu adalah HIV. Itu juga bisa termasuk infeksi menular seksual. Nah, Oke. Kalau penyakit yang lain tadi itu berobat 2 minggu, 3 minggu, sembuh. sebulan. Sebulan. Meskipun tadi dokter bilang di lab itu terdeteksinya tinggal sedikit tuh bakterinya, jamurnya, berarti dianggap sembuh. Iya, gitu. betul. Berarti bisa jadi kambuh lagi bisa ya. Nah kalau HIV/AIDS itu kayak penyakit yang tadi nggak, Dok? Sembuh juga nggak? Oke. HIV ini kan nama virusnya ya. Ya, Kalau AIDS ini kalau dia sudah ada di stadium akhir atau stadium 4. Oh, itu namanya AIDS. Oh. Jadi kalau belum stadium 4 masih disebut infeksi HIV. Oh. Kalau sudah sampai stadium 4 disebut dengan AIDS. Kan stadiumnya ada tingkatan penyakit. Stadium atau tingkatan penyakit ini ada 1, 2, 3, dan 4. Oh, itu kondisinya udah beda ya. Beda. Kalau 1 tidak ada keluhan sama sekali bisa. Oh, kita nggak tahu kalau kita HIV. Betul, karena tidak ada keluhan. 1. Nanti saat diperiksa ternyata positif, padahal tidak ada keluhan. Oh, ini masih stadium 1. Stadium 2 keluhannya bisa pilek-pilek biasa, lemes-lemes, sudah mulai turun berat badan. Oh, itu tanda-tanda kedua. Yang ketiga, lebih turun lagi berat badannya, muncul infeksi-infeksi berat yang lain. Misalnya yang ada di stadium 3 ada tambahan penyakit paru, misalnya TBC paru misalnya. Itu dia masuk stadium 3. Orang dengan HIV plus ada TBC parunya itu sudah masuk stadium 3. Jadi orang yang positif HIV itu mudah terinfeksi penyakit lain. Betul. Ya. Betul. Ya, begitu ya, Dok ya. Karena begini. Awalnya begitu, Dok. Betul. Karena begini. Si pinternya virus ini dia langsung menginfeksi atau melemahkan komandannya sistem imun istilahnya begitu. Oke. Jadi kalau si komandannya sistem imun ini sudah dilemahkan, sedangkan prajurit-prajuritnya biasanya menunggu perintah dari komandannya, komandannya sudah lemah, tidak bisa memberikan perintah, ngawur nih prajuritnya, si sistem imun. Apa nama komandannya sistem imun di dalam tubuh? Namanya CD4 atau CD4. CD4 itu yang diserang oleh virus ini. CD ya. CD4. CD4. Oke. CD4. Iya, itu yang diserang. Jadi kalau itu sudah dilemahkan, tentu sistem imun akan melemah. Jadi gampang sekali terkena penyakit. Padahal kan kita tahu kalau sistem imunnya bagus lah. Kehujanan dikit, pilek. Tapi iya sih. Tapi nanti setiap orang yang ini, saya baru kehujanan sedikit udah pilek. Oh, jangan. Belum juga. Nah, artinya HIV itu yang positif HIV ya meskipun baru stadium 1 itu gampang kena penyakit lain juga. Tetap. Tapi kalau sudah stadium 4 itu ada penyakit lainnya itu gampang terdeteksi gitu ya. Betul. Kalau stadium 4 sudah stadium berat. Jadi infeksinya sudah ke otak lah misalnya kemarin, jadi sudah kurus sekali, sudah infeksi sudah ke otak. Secara kasat mata itu ya, bisa kita lihat. Kurus banget, lemes. Iya. Tapi masih bisa jalan nggak sih, Dok?
kalau sudah stadium 4 ada yang bisa tapi lemas, ada yang nggak bisa. Ada yang nggak bisa. Tergantung apa yang terkena organnya. Kalau sudah di otaknya ada infeksi di otak, mungkin tiduran aja. Dok, tadi stadium 1, 2 belum nggak kelihatan gejalanya. Iya. Terus kita antisipasi diri gimana? Nah betul. Makanya kalau di NTB khususnya kan memang bukan daerah endemis. Kalau di Papua contohnya, semua yang datang ke layanan kesehatan akan diperiksa HIV. Oh gitu? Iya, kalau di Papua. Kalau di Papua semua yang datang ke layanan kesehatan akan diperiksa HIV. Kalau di sini semua yang bergejala satu atau semua yang berisiko akan diperiksa. Siapa yang berisiko? Taunya berisiko gimana? Yang berisiko itu satu WPS misalnya. WPS itu singkatan dari wanita pekerja seksual. Oke. Satu ya. 2 LSL. Apa itu? Lelaki seks dengan laki-laki. Itu juga berisiko. Oke. Kenapa kok langsung sumringah ya? Kan normalnya seks itu dengan beda jenis, Dok. Nah, makanya itu kadang kan orang taunya disebut hubungan seks itu adalah kelamin ketemu kelamin. Padahal hubungan seks itu adalah ada yang lain juga. Kelamin dengan anus itu juga hubungan seks. Kelamin dengan mulut itu juga hubungan seks. Iya. Jadi hubungan seksual itu ya dalam pikiran Dina itu kelamin bertemu kelamin. Betul. Ya kan? Iya. Oke, orang saling mencintai, ya ekspresi tertinggi dari saling mencintai itu ML, betul, ya kan, make love, betul, gitu kan, itu sudah tahu lah, gitu kan. Nah, menghasilkan anak kan sperma dengan ovum, gitu kan. Nah, ternyata hubungan seksual itu kelamin lain. Gitu kan? Kelamin dengan yang lain. Kelamin dengan yang lain tadi kelamin dengan anus. Kelamin dengan mulut. Betul. Itu masuk kategori hubungan seksual. Jadi itu yang menyebabkan laki dengan laki, gitu kan? Perempuan dengan perempuan. Iya, bisa jadi. Karena kan kelamin mulut kan? Kelamin mulut gitu ya. Kelamin anus gitu ya. Oke. Dan itu sama-sama menularkan, Dok. Dari yang tiga itu menularkan betul, tapi yang paling berisiko yang kelamin dengan kelamin. Anus. Gitu. Iya. Yang kelamin dengan anus itu paling tinggi resiko menularnya. Betul. Kenapa, Dok? Nah, kenapa? Anus ini kan pertama kalau kita bilang kan bukan jalurnya, betul, bukan jalurnya. Anus ini jalur apa? Ini jalur apa? Itu satu. Yang kedua, anus ini gampang luka. Kenapa gampang luka? Beda sama kelamin. Kalau kelamin kan ada cairannya yang bikin tidak gampang luka. Ada moisturizer-nya. Betul. Ada pelembabnya. Kalau ini pelembabnya dari mana kalau di anusnya? Jadi kalau kelamin punya pelembab alami. Iya. Kalau anus enggak. Ada. Jadi itu gampang luka. Oke. Terus luka itulah diserangi oleh si infeksi ini. Si bakteri atau jamur. Atau bakteri jamur atau virus ini. Senang di luka. Di luka-luka itu ya. Dia bilang lebih beresiko dibandingkan kelamin dengan kelamin. Sebenarnya atau kelamin dengan mulut. Kelamin dengan mulut kalau menimbul luka juga resiko kan. Misalnya gigit-gigitan misalnya kan gitu. Gitu ya. Iya. Pokoknya lukanya, tapi jarang lah. Mungkin yang paling tinggi itu kelamin dengan anus itu ya. Iya. Betul sekali. Oke. Kalau pakai alat kontrasepsi? Oke. Kalau kebantu enggak? Kebantu. Misalnya tidak menularkan. Misalnya pakai alat kontrasepsi yang paling aman itu kondom. Makanya misalnya ada pasangan suami istri yang salah satu pasangannya positif penyakit ini, kita sarankan pakai kondom. Oke. Tapi kalau pengen punya anak gimana, Dok?
pertanyaannya, bisa tidak itu akan punya anak? Bisa. Bisa. Kalau nanti setelah dicek virusnya sudah tidak terdeteksi lagi. Artinya sudah tidak menularkan. Dan pasangan-pasangan yang mau punya anak, silahkan. Bukannya pasien HIV itu nggak bisa sembuh ya, Dok? Oke, bahasanya bukan sembuh atau tidak sembuh. Tapi kalau saya lebih senang bahasanya adalah kualitas hidup akan lebih baik. Tujuan dari pengobatan ini, satu, kualitas hidup yang lebih baik. Kualitas hidup yang lebih baik. Dua, virusnya bisa ditekan Bisa sampai ditekan. tidak terdeteksi. Artinya sudah tidak menularkan. Sudah tidak menularkan. Berarti ada kemungkinan pasangan ini bisa punya anak. Bisa. Oke. Itu penanganannya bagaimana? Baik. Kalau memang pasiennya sudah positif, Ya. positif HIV, tentu akan minum obat antivirus namanya. Minum obat antivirus. Bagi pasien Berapa lama minum obat? seumur hidup. Nah, oke. Serem ya, Dok, minum obat seumur hidup. Ya. Oke. Karena ini kan tadi katanya bisa sampai virusnya terdeteksi. Harusnya sudah stop dong minum obat. Ya. Tapi nggak bisa dibilang sembuh ya. Tapi kualitas hidup Hidup lebih baik. lebih baik. Oke. Termasuk bisa punya anak. Bisa. Ya itu kan salah satu kebahagiaan kan. Iya, betul. Ya. Minum obat, penanganannya minum obat. Betul. Seumur hidup berarti misal nih, Dok, Ya. misal Ya. pasien ini minum obat teratur. Ya. Kemudian cek lab Ya. sudah tidak terdeteksi. Iya. Berarti aku bisa punya anak nih, Dok. Bisa. Gitu, program anak gitu. Betul. Terus karena mau hamil Ya. nggak minum obat. Tetap minum obat. Oh, tetap minum Tetap obat. minum obat. Oh. Obatnya aman untuk ibu hamil. Oh, gitu. Misalnya yang positif yang ibunya. Misalnya. Misalnya. Kalau yang positif bapaknya, Kalau bapaknya, ya bapaknya Ya, bisa bapaknya. minum obat. Kalau ibunya negatif, ya ngapain minum obat? ya. Oke. Kalau misalnya yang positif ibunya, Tetap harus terus minum dia ternyata Iya. hamil nih, gitu. Obat itu aman untuk bayinya. Aman. Bayinya nggak bakalan tertular Tidak. HIV-nya Tidak. si ibu. Tidak. Oh, oke. Jadi jangan stok obat ya. Oh, jangan. Mahal nggak sih obatnya, Dok? Oke. Kalau pertanyaan mahal, kalau kita beli Ya. di luar negeri mahal. Kalau beli sendiri di luar negeri, mahal. Kalau kita mau beli sendiri di sini pun mahal. Tapi nggak bisa beli sendiri karena obat-obat ini masuk program pemerintah dan gratis. 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 Meskipun dia tidak punya BPJS. Gratis. 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 Obatnya gratis. Oke. Kadang ada yang bertanya, tapi kalau saya ke layanan kesehatan, saya kan tidak punya BPJS, kok saya bayar loketnya. Tapi ya, obatnya gratis. Obat HIV gratis. Oke. Jadi minum obat seumur hidup. Ya. Untuk penderita HIV. Iya. Kalau kepengen hamil, nanti rutin ke layanan kesehatan. Betul. Kemudian kalau dicek bakterinya sudah tertekan, Ya. masih ada loh ya. Jadi berarti masih ada, karena dokter tadi nggak pernah bilang sembuh loh ya. Iya. Ya kan? Karena kalau ini Cuman bakterinya tertekan. dan tidak terdeteksi saat diperiksa gitu. Iya. Jadi bisa lah program hamil. Bisa. Gitu. Tapi karena hamil jangan khawatir, obat akan mempengaruhi si bayi. Tidak. Jadi tetap minum obat Tetap minum karena obat. penderita HIV Iya. minum obat seumur Hidup. hidup. Penderita HIV stadium 1 dia bisa tidak naik stadiumnya, Dok. Bisa. Kalau minum obat. Oh, Bisa. gitu. Bisa. Banyak sekali kasusnya yang awalnya tidak punya keluhan. Minum obat rutin ya terus tidak punya keluhan. Jadi Kalau tidak minum stadiumnya obat, nggak naik. nah, Oke. kalau tidak minum obat bisa jadi 2, ada muncul ini penyakit ini, bisa jadi 3, ternyata muncul penyakit ini. Karena di stadium itu sudah jelas. Di stadium 1 itu
ini cirinya. Stadium 2 penyakit ini saja ya, yang baru baru. dengan penyakit Ya, ini. stadium 3 penyakit ini. Stadium 4 atau Ini ini sudah jelas. Oke, sudah jelas ya. Oke, jadi kalau ini diperiksa ternyata masih stadium 1. Ya, Nah, itu rutin lah minum betul. obat, kemudian pola hidup sehat. Pola hidup sehat tuh kalau makanan tadi dokter bilang nggak ada pantangan. Nggak ada pantangan. Pantangannya ke hubungan seksual yang sehat. Ya kan? Penularan yang lain. Kalau HIV ada penularan lain. Betul. Ya kan? Melalui narkoba tadi. Suntik. Karena alat Suntiknya. pemakaiannya itu suntik. Nah, bukan narkoba aja, suntik lain. Yang lain. Tapi kalau ke praktek dokter, ke Iya, puskesmas, ke rumah sakit, kan nggak mungkin alat suntiknya itu Iya. Jadi kan pasti diganti kan, betul. Dok? Jadi satu orang satu suntikan. Satu suntikan. Nah, berarti kenapa Dina tadi nyebut narkoba? Iya. Karena resiko berganti, tidak diganti Betul. suntik itu. Betul. Itu kan pengguna narkoba. Betul. Nah, kalau penyakit datang ke rumah sakit, Betul. berobat, kan pasti satu orang satu suntik kan. Yang suntik. Jahat Suntik. banget dokternya kalau ya kan? Ya. Praktek dokter pun sama ya, satu orang satu selesai nyuntik itu selesai. buang. Buang. Nah, itu berarti pemakai narkoba kemungkinan besar dia tidak ganti alat suntik, Ya. kemudian dipakai temannya, Betul. kan gitu. Betul. Berarti tinggi resikonya ya, Dok, ya. Betul. Oke, itu penularan khusus untuk HIV ya. Ya. Penularannya itu ada penularan lain selain berhubungan intim seksual. Betul. Oke. Ada penularan lain alat suntik. Ya. Penularan lain ada lagi? Dari ibu ke janinnya juga bisa. Ibu ke janin. Kemudian Darah. darah. Itu aja. Itu aja ya. Pasangan ganti Ganti-ganti pasangan berisiko berisiko. juga. Oke. Kalau ganti pasangan tidak HIV aja ya. Iya. Yang lain tadi dokter sebut juga betul. sangat bisa ya. Betul. Oke. Karena IMS atau infeksi menular seksual ini adalah pintu gerbang masuknya virus HIV. Itu pintu gerbangnya. Pintu Ya. gerbangnya. Oke. Dok, ini misal nih, Dok. Iya. Misal nih. Ada seseorang yang mau menikah. Tidak tahu kalau pasangannya itu Iya. berpenyakit. Iya. Berpenyakit kelamin kah, berpenyakit HIV kah, Iya. nggak tahu Iya. gitu kan. Tapi tadi sudah kita bahas nih di awal pacaran. Iya. Pacaran itu ya berhubungan intim. Iya. Nah, berarti sebelum menikah kita tidak tahu nih bahwa pasangan kita berpenyakit. Betul. Itu gimana caranya, Dok? Ada nggak cara-cara awam yang kita bukan tenaga medis, yang nggak sekolah medis itu Iya. tahu gitu? Baik. Kalau masih misalnya kalau kita mau HIV, kalau masih stadium awal tidak kelihatan ya kan? Ya. Kalau cek baru kelihatan atau kalau dia Bahkan orangnya sendiri kan nggak ngerasa. nggak ngerasa Ya. dan nggak kelihatan juga dari Apalagi pasangannya. betul. Ah. Nah, itu butuh keterus terangan atau kejujuran. karena penting. Kalau orang dengan menderita HIV misalnya punya pasangan, tentu harus memberitahu Pasangannya. Cara memberitahunya bisa pasien yang bersangkutan. Kalau pasiennya tidak berani sendiri, ditemani tenaga kesehatan. Oke. Kalau tidak juga tenaga kesehatannya yang Menyampaikan. Tapi harus diomongkan Dengan baik-baik. pasiennya. Ya. Oke, dengan si penderita. Iya. Oke. Itu hanya itu caranya, Dok. Itu. Tanda-tanda kasat mata nggak ada. Kalau dia masuk stadium yang 2 sudah Sudah kelihatan. mulai kurus terus. Ya kita bisa lah. Curiga gitu ya. Kok sakit ini kok tidak sembuh-sembuhnya? Kita ajak yuk ke rumah sakit gitu. Rumah sakit ke klinik di City misalnya. Misal. Dicek, ternyata hasilnya apa? Belum tentu juga. Belum tentu. Iya. Kan hasilnya apa dulu? Ya, oke. Kan tidak ada salahnya. Nggak ada salahnya cek-cek ya. Betul. Cek ke rumah sakit nggak ada salahnya. Oke. Kalau mau
menikah sudah jelas dong. Iya. Kita di Indonesia pasangan yang akan menikah ada beberapa tes kesehatan, Betul. ya kan? Bahkan dinas kesehatan memvaksin Iya. calon pengantin, Betul. ya kan? Betul. Jadi kita tahu pasangan kita berpenyakit apa enggak. Betul. Jadi kalau mau ngebatalin pernikahan ada Iya. kemungkinan, Betul. ya kan? Dibicarakan baik-baik. Betul. Kalau cinta dilanjutkan juga dengan penanganan ABCD, Iya, betul. resiko ABCD, Iya, gitu kan? betul. Itu kan keputusan kedua belah pihak ya, Betul. Dok ya. Nah, kalau nih Dok, masyarakat awam yang Iya. tidak menikah, Iya. gitu, pacaran aja Iya. nih kerjaannya gitu. Pacaran bertahun-tahun nggak nikah-nikah gitu. Kemudian putus, ganti pacar Iya. baru. Itu gimana tuh Dok? Kalau tadi kasat matanya, kalau stadium 2 bisa. Kelihatan. Ada keluhan. Ya, bisa. Kalau stadium 1 benar-benar nggak kelihatan. Belum ada keluhan. Benar-benar nggak kelihatan. Nah, saran dari medis gimana Dok? Buat masyarakat yang banyak nih yang berkeputusan nggak menikah, Iya. tapi pacaran, Iya. ntar putus ganti itu, atau karena trauma menikah gitu kan, Iya. dia ke tempat-tempat beli, Iya. Beli kue ya. ya. Bahkan sekarang sudah banyak yang nggak beli Dok, Oh iya. karena bisa pacaran aja, Oh iya. kan gratis. Iya ya. Ya. Iya, iya, betul. Nah, gitu. Ya, saya menyayangkan sih perempuan yang dengan status pacaran saja sudah oke. Tapi ini kita bicara fakta saja. Iya, Dok. baik. Dari segi medis, bagaimana cara kita mengatasi Dok? Baik. Karena kalau menikah sudah jelas kan, Iya. kita divaksin sebelum jadi manten, divaksin, Vaksin, diperiksa, kemudian dari hasil pemeriksaan itu disampaikanlah ke si pengantin, Betul. gitu. Betul. Kemudian keputusan terserah sama si pengantin dan keluarga kan. Betul. Tapi kalau pacaran mulu itu gimana Dok? Baik. Kalau kita ngomong pacaran ini pasti selalu dengan hubungan seksual, itu jatuhnya kan hubungan seksual yang berisiko atau tidak. Nah, gitu kan ya. Berisiko. Kadang sekarang pacaran itu pakai pengaman ya kan, alat kontrasepsi. Karena dia banyak yang sudah tahu. Sekarang Karena paling kondom aja Dok. Iya. Karena kalau yang lain harus ke klinik. Betul. Nah, kan nanti diminta Betul. apa status pernikahannya. Betul. Dari KTP kan sudah jelas Jelas. status pernikahannya apa. Paling kondom-kondom aja untuk alat kontrasepsinya. Oke. Tapi yang menurut saya yang paling penting adalah kalau memang tidak menikah, terus berganti-ganti putus, ganti pasangan, ganti hubungan lagi. seksual lagi putus, ganti pasangan, hubungan seksual lagi. Itu kan berisiko. Ya. Harusnya A, B, C, D. A itu abstinen kalau memang bisa, tidak hubungan seksual kalau memang bisa, Kalau supaya yang tidak bisa. tertular. Oke. A, abstinen. B, be faithful, setia pada pasangan. Setia. B, be faithful. C, pakai kondom. Setia Dok, bisa sampai 5 tahun, 6 tahun. Tapi ganti lagi. Ya. Ya kan? Iya. Memang kalau secara hukum dan agama kan sudah ini Ya. ya. Oke, Kita ngomong kita ini. nggak bicara Tapi hukum dan kalau agama. secara medis, secara medis, Kita mengantisipasi diri sendiri nih Dok. kalau secara medis, kalau berganti-ganti pasangan itu beresiko. Kecuali satu pasangan terus kan tidak beresiko, ya. Oke. Kalau yang laki-laki dan perempuan sehat, baik sehat, yang lain Ya. dan alat reproduksi atau alat kelaminnya juga sehat, Sehat. aman ya Aman, gitu. ya. Tidak ganti pasangan. Tidak ganti pasangan, terus alat kelaminnya sehat. Dan cara mengantisipasi yang lain bisa dengan menggunakan alat kontrasepsi. Iya. Salah satunya kondom. Kondom yang paling ini, Yang paling mudah mudah didapat. didapat dan efektif untuk mencegah penularan infeksi, penularan seksual. Efektifnya berapa persen Dok? 9, selalu kalau kita ngomong efektif itu Ya. 99,9%. Selebihnya
di luar kuasa kita manusia. Ya. Karena bisa jadi kondom itu bocor, bisa jadi ya bolong, kan kita nggak tahu ya. Apa namanya, bocor tipis. Saya tidak bilang 100%, 99,9%. Oke, ya. Jadi kondom itu paling mudah didapat, kemudian apa namanya, keamanannya paling tinggi juga. Oke. Kalau ke remaja gimana, Dok? Kalau ke remaja Itu kan tadi orang-orang dewasa, oke. nggak mau menikah, trauma dan sebagainya. Arti hanya psikologisnya yang tidak siap. Tapi yang lainnya dia siap, ekonomi dia siap, gitu kan, keluarga semua siap, gitu. Tapi psikologis yang tidak bisa dijelaskan ke orang lain, yang hanya dirasakan oleh dirinya sendiri, kemudian dia tidak mau komitmen dalam bentuk pernikahan, gitu kan. Nah, kalau remaja jelas-jelas dia itu mau minta menikah aja, ibu bapaknya pasti no. Betul. Sekolah dulu. Betul. Ya kan? Betul. Itu yang membuat dia backstreet dari orang tuanya, pacaran tanpa diketahui orang tua. Handphone mendukung dong, ya kan? Bisa janjian di mana aja, uang saku banyak, bisa ngamar, kan? Gitu. Nah, alat kontrasepsi buat remaja itu bagi medis gimana, Dok? Sarannya? Kalau remaja kan memang tidak disarankan hubungan seksual, kan begitu ya? Hubungan seksual, apapun alasannya, remaja tidak disarankan. Atau lebih khusus lagi yang belum menikah tidak disarankan atau hubungan seksual. Kalau remaja sudah hubungan seksual, alat kelaminnya belum siap, nanti kan hamil bisa pakai alat kontrasepsi, tapi kan psikisnya juga terganggu, yang mentalnya juga terganggu, yang secara sosial juga akan terganggu. Pasti banyak hal yang terganggunya. Kenapa, Dok? Kecanduan? Iya, kecanduan. Nanti misalnya ini kecanduan sama ini, nanti akhirnya dia cari cara lain, gimana caranya supaya memuaskan hasratnya. Kan bisa. Itu efek yang paling ini, kalau sudah kecanduan kan mungkin diri sendiri, kalau istilahnya sekarang tuh PMU istilahnya gitu. Apa itu? Porn, masturbate, orgasme. Itu eksekusi sendiri. Betul. Ada resiko itu? Kan nggak ada itu, Dok. Sama diri sendiri kan? Diri sendiri kan? Iya. Yang penting tidak menyakiti diri sendiri, tidak berisiko. Tapi sampai menyakiti diri sendiri, misalnya sampai luka, lecet dan lain-lain, kan resiko jadinya. Kalau terlalu sering juga berisiko juga. Resiko apa? Nanti spermanya jadi kurang bagus. Saat dia menikah nanti, sudah punya anak jadinya. Gara-gara dia sudah kecanduan sendiri. Belum apa-apa sehari sudah berapa kali. Oke. Tahan diri berarti ya. Tahan diri. Terus ini, Dok. Tadi kan dokter bilang hubungan seksual itu ada 3. Iya. Jadi enggak kelamin ke kelamin aja. Betul. Biar enggak hamil kan bisa ke yang duanya. Betul. Ya kan? Betul. Cuman yang anus itu paling tinggi resikonya untuk penyakit. Ya kan? Betul. Dibandingkan dengan kelamin antar kelamin. Kemudian ada sisa satu yang dengan mulut, Dok. Iya, betul. Nah, itu gimana itu, Dok? Secara medis penyaranannya akhirnya, udah biar aku nggak hamil, ya udah oral aja gitu. Baik, ada fenomena atau fakta lah ya. Fakta. Ada salah satu remaja lah ya, remaja berhubungan seksual kelamin dengan anus maksud saya. Kelamin dengan anus. Ditanya, kenapa melakukan hubungan seksual kelamin dengan anus? Supaya tidak hamil. Iya, itu Tapi mereka mencari kenikmatan saja. Betul. Kemudian resiko kehamilannya tidak ada. Tapi walaupun resiko kehamilan tidak ada, kan ada resiko yang lain. Misalnya muncul penyakit. Apalagi kalau kelamin dengan anus sampai luka atau kelamin dengan mulut sampai luka, kan muncul penyakit yang lain. Seperti itu. Kalau kelamin dengan mulut
penyakit juga. Misalnya Misal. mulutnya sedang berjamur misalnya gitu ya. Oh gitu. Terus kelaminnya pakai mulut misalnya gitu kan. Bisa juga kelamin kena jamur dan lain-lain gitu. Tapi Resiko juga, tapi kalau resiko hamil tentu tidak disebut hamil. Bisa hamil kalau kelamin ketemu kelamin, sperma ketemu sel telur dibuahi, hamil. hamil ya, ada bayi di dalam rahim. Hamil. Gitu. Ya. Oke. Ada bayi di dalam rahim. Ngomong-ngomong hamil nih. Iya. Remaja hamil itu kalau secara sosial masyarakat ya. Iya. Nah, itu harusnya dia sekolah, lulus, kerja, Iya. baru hamil, Betul. menikah, Betul. hamil, ya kan? Nah, ini masih sekolah, Iya. hamil. Tadi dokter bilang remaja umur 10 sampai 21 tahun. Iya. Berarti normalnya hamil itu bagusnya di atas 21 tahun Iya. atau 21 deh. Iya. Gitu kan? Nah, berarti kalau di bawah itu udah terlanjur berhubungan intim dan hamil, itu resiko pada si ibu itu gimana, Dok? Ya, risiko pada si ibu bisa menyebabkan nanti kalau melahirkan risiko perdarahannya tinggi. Oke. Terus saat hamil risiko penyakit-penyakit lain misalnya tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi. Iya, Oke. betul. Terus bisa juga menyebabkan bayinya lahir prematur, tidak pas waktunya. Oh, oke. Ya, bisa juga menimbulkan gampang infeksi ke bayinya juga. Oke. Itulah kenapa kematian bayi tinggi. Betul. Bukannya ibu juga. Baik. Kalau si ibu menginfeksi si bayi, kematian bayi tinggi, ibu juga angka kematiannya juga tinggi. Tinggi. Oke. Pendarahan saat melahirkan itu ya. Iya, bisa. Lebih beresiko. Lebih berisiko. Kalau dokter tadi mengibaratkan buah itu tadi ya. Buah ya, baik. Berarti rahim perempuan Iya. kalau belum mateng nggak bagus ada bayi di dalamnya gitu. Iya. Ya awamnya begitu. Iya. Oke. Karena ibu hamil itu seluruh tubuhnya itu bekerja ya, Dok, Betul. untuk si bayi. Baik, betul. Hormon-hormon semua bekerja. Hormon-hormon semua bekerja. Betul. Nggak boleh stres lah ini. Kalau masih remaja, tingkat stresnya tinggi. Mempengaruhi ke yang dikandung juga. Seperti itu. Oke. Jadi teman-teman ya, bukan karena fisiknya siap aja, Iya. ya kan? Oke lah tuh, taruhlah 17 siap ya, Oke. ya kan? Badan siap, Betul. rahim siap, tapi psikis nggak siap. Belum. Ternyata ibu hamil itu harus bahagia, Betul. ya tidak boleh stres, Betul. gitu ya. Iya. Nah, sementara usia remaja itu sangat rentan stres, Iya. masih labil gitu ya, Betul. belum stabil lah. Belum stabil. Belum lagi pasangannya juga sama-sama Sama remaja. remaja. Oke, kalau pasangannya sudah dewasa mungkin terbantukan ya, Dok ya. Terbantukan, tapi tetap remaja tidak disarankan. Tidak disarankan untuk hamil. Kan banyak nih, Dok. Iya. Dek, coba itu deh live-nya deh. Kan banyak nih, Dok. Iya. Pria dewasa ya menikah dengan daun muda. Ada kasusnya dulu yang terkenal itu ya. Ya. Usia Saya- menikah dengan yang muda yang Yang masih ya, ya. kalau nggak salah usianya masih 12 ya 12, ceweknya betul. gitu kan. Kemudian di daerah kita juga Iya. banyak lah pernikahan yang Betul. perempuannya masih muda. Betul. Itu sama-sama beresiko ya, Dok, meskipun prianya sudah dewasa. Tetap. Kan fokusnya yang mengandung itu kan ibunya. Ibunya yang beresiko. Walaupun Meskipun si suami atau si cowok Iya. bisa membahagiakan Betul. secara psikis. Secara psikis, tapi kan tidak cuma psikis saja, kesiapan rahimnya bagaimana, fisik yang lain juga bagaimana. Yang fisik juga penting, psikis juga penting, mental juga penting. Oke.
Jadi sebaiknya carilah pasangan perempuan usia 20-an. Ya, Ya Dok ya. betul. Oke. Ya biasanya nih Dok, Ya, lebih senang perempuan yang masih muda gitu. Apalagi yang di atas 20-an mungkin sudah pernah menikah ya, gitu. Nah, stok cewek kan lebih banyak. ya. Lebih banyak kan? Sambil kita lihat coba Dek, sambil kita lihat live-nya ada pertanyaan nggak? Oke. Ya, seperti itu ya Dok ya? Iya, betul. Sebaiknya dua-duanya siap. Siap. Baik laki-laki maupun perempuan secara fisik, mental siap, sosial siap. Baru silahkan. Kalau belum jangan. Jangan. Oke. Kita paham bahwa kita berpenyakit ataupun tidak berpenyakit kita tetap mati. Betul. Karena kematian itu kepastian. Betul. Ya, cuman waktunya aja yang tidak tahu kapan. Betul. Yang yang kita upayakan adalah kualitas hidup ya. Betul. Kualitas hidup bisa didapatkan dengan kesehatan. Betul. Nah, kesehatan salah satunya dengan hubungan seksual yang sehat. Betul. Gitu ya Dok ya. Betul. Kira-kira seperti Betul. itu. Hubungan seksual yang sehat dan ada waktunya. Ada waktunya. Karena fisik dan psikis itu juga siapnya itu ada waktunya. Betul. Oke. Waktunya setelah remaja. Betul. Masuk kategori dewasa. Itu usia 21 tahun. Betul. Oke. Baik, sebelum kita akhiri, Baik. ada yang ingin disampaikan Dok? Baik. Prinsipnya gini. Remaja fokus saja belajar. Ya. Fokus belajar. Oke. Fokus saja berkegiatan yang positif, berprestasi. Jangan fokus pacaran. Pacaran disebut pacaran itu sekarang kan konotasinya harus selalu hubungan seksual. Iya. Oke, kalau pacaran Iya. saling menyemangati tanpa justru tambah pinter gitu kan. tanpa harus menyentuh hubungan seksual, ya silakan gitu ya. Jadi fokus saja belajar remaja, fokus saja beraktivitas yang baik, fokus berprestasi, hindari seks bebas karena resikonya tinggi. Oke, berarti semuanya itu Dok, itu karena sentuhan Dok. Sentuhan. Ya, biar nggak berhubungan seks, jangan sentuh-sentuh. Iya, sebenarnya. Nah, awalnya kan sentuh dulu. Setelah sentuh, Pegang-pegang. mau coba dong. Setelah sentuh, Pegang-pegang tangan. iya pegang-pegang tangan sudah. Setelah itu lanjut lagi ke, boleh cium dah. Cium, Boleh. ya. Cium kening ya. Masa kening aja? Pipi. Ya. Masa pipi aja sebelahnya dong. Misalnya gitu. Ya. Setelah itu turun lagi. Jadi bercumbu, misalnya bercumbu, peluk-pelukan. Ya. Sudah. Tadi kan pipi Ya, turun kan di semua sini. berawal dari sentuh. Memang Sentuh yang pertama itu betul. Dok. Makanya sentuhan itu penting. Kalau sudah sentuh, coba yang ini, cium. Ya. Setelah itu cumbu. Ya. Setelah itu bawah lagi. Habis itu ini ke bawah lagi. Ke bawah lagi, semakin ke bawah, semakin ke bawah, semakin ke bawah, ke dada, dari leher, terus ke dada, habis itu ke dada, makin ke bawah. Langsunglah intercourse atau Ya. hubungan seksual. Ya. Berarti sebaiknya Iya, tidak bersentuh. sebaiknya. Oke lah kalau misalnya boleh sih sentuh tapi tidak ada kelanjutannya. Tidak ada KNPI-nya. Oh, kalau bukan KNPI yang ini. Oh, iya. Bukan. KNPI yang ini maksudnya. Itu organisasi kepemudaan Dok. Kalau ini KNPI itu kissing, necking, petting, intercourse. Kalau sentuh aja tanpa ada yang embel-embel yang lain mungkin oke-oke aja Oke, kali ya. Oke lah pacaran Kalau silakan. kita mau agama semua nggak boleh sentuh. Nggak semua boleh. boleh. Nggak boleh. Tapi kalau harus sentuhan tanpa harus yang lain, oke. Ya. Kalau agama tuh sentuh nggak boleh. Ya, Boleh dong. Ngomong-ngomong ini. Apapun gitu. Tapi ini kita bicara kesehatan nih. Betul.
Jadi memang hubungan seksual itu rata-rata diawali dengan sentuhan. Betul. Apalagi ada dibarengi rasa suka. Betul. Deg-deg gitu Langsung kan. tambah dong. Aduh aku dipegang nih gitu ya. Iya. Semacam ada penghargaan Iya, gitu. gitu. Oh, aku diinginkan gitu kan. Jadi Terus setelah terpegang terbuai gitu ya. ya, Boleh ya, ya gitu. Terbuai gitu. Nah, kemudian oh ternyata enak gitu kecanduan. Iya. Nah, itu tadi yang dokter bilang bahkan melakukan sendiri pun Iya. jika kecanduan itu juga beresiko pada kesehatan. Iya. Tetapi jika tidak ya Iya. baik-baik aja. Alternatif gitu. Ya, daripada berhubungan seksual ada pasangannya, Iya. gitu kan. Nah, untuk menekan gaya pacaran nih, gaya seks bebas, pergaulan bebas. Kan pergaulan bebas itu banyak Iya. definisinya Betul. dong. Tidak seks saja, Betul. gitu kan. Narkoba, Betul. kenakalan kriminal, Betul. ya kan. Betul. Artinya bergabung dengan teman sevisi, Betul. klub-klub motor, Betul. klub motor kalau yang baik sih oke ya. Oke. Nah, tapi kalau yang bawa senjata, tawuran itu kan termasuk pergaulan bebas Betul. juga, gitu kan. Ya yang lain-lainnya ya persaingan antar klub. Betul. Nah, tapi kalau kita bicara yang seksual, pergaulan bebas, terkhusus seks bebas pada remaja, kemudian dihubungkan dengan pacaran. Iya. Nah, gaya pacarannya berarti yang dirubah ya dok ya. Betul. Nggak usah pegang-pegang. Nggak usah pegang-pegang kalau bisa. Karena Kalau- pegang itu Karena berawal dari pegang. Betul. Ah, Janganlah pegang. kayak genggam tangan, peluk, itu kan biasa ditoleransi kan. Oke. Itu yang paling banyak ditoleransi. Perlu tapi Peluk untuk menenangkan, untuk menghargai, Iya. memberi penghargaan, oh selamat ulang tahun, Betul. gitu kan. Nah, kayak gitu. Tapi remaja tidak menyadari Iya. bahwa awal mulanya dari situ dong. Betul. Genggam tangan, Genggam tangan, peluk, terus mulai lus-lus rambut, lus, cium-cium kening, Ah. cium-cium pipi, terus ke bibir, terus ke leher, terus ke bawah. Jadi sebaiknya yang awal itu nggak usah deh, Nggak usah. ya Betul. nggak usah genggam tangan, Betul. nggak usah cium kening, Betul. nggak usah lus punggung, Nggak usah. kan peluk lus punggung Nggak gitu, usah. nggak usah ya. Pokoknya pacaran oke, yang Oke. sehat. Kalau secara agama pacaran boleh, tapi pacaran sehat itu ya tidak ada embel-embel yang Sentuhan, Iya. oke, saling support, Iya. saling bantu kerja PR, oke lah. Oke. Baik, ada lagi dong? Sudah? Jadi prinsipnya itu aja. Buat teman-teman remaja kita, Buat teman-teman adik-adik remaja, anak-anak kita. selalu berperilaku positif, pikiran positif, hindari seks bebas. Oke. Itu saja. Oke. Baik, terima kasih dokter Sama-sama. Yudi udah hadir di podcastnya Dina. Sama-sama. Terima kasih buat teman-teman yang menonton ya. Nanti ada di channel YouTube-nya Dina Malaysia. Kalau tadi kita live di Facebook Dina Malaysia, mudah-mudahan minggu depan sudah diizinkan untuk live di Facebook podcastnya Dina. Karena usianya belum 2 bulan jadi belum diizinkan oleh Meta. Oke. Terima kasih sekali lagi. Sama-sama. Mudah-mudahan Terima kasih. berkah, jangan kapok-kapok diundang Insya Allah. di podcastnya Dina, nanti kita ulang lagi. Siap. Terima kasih sekali lagi, terima kasih teman-teman, sampai ketemu di kesempatan yang lain, sampai jumpa di tema kita yang lainnya. Selamat malam dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.